Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lis-salati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia tergolong orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini, selepas beberapa minggu kita tidak berjumpa, minta maaf, jadi minggu-minggu yang lalu Ustadz tak boleh hadir karena Ustadz mengharuskan untuk balik ke Indonesia. Ada majelis dekat pondok tempat Ustadz dulu belajar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas suatu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad. Syekh Nawawi menuliskan suatu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahana khamsan khasira khamsatan. Sesiapa yang meremehkan 5 golongan, maka dia akan merugi 5 perkara. Sesiapa yang meremehkan 5 golongan ini, kata baginda Nabi, maka dia akan merugi 5 perkara. Siapa sahaja 5 golongan itu yang kita tidak boleh meremehkannya, dan andaikan kita meremehkannya kita akan merugi. Yang pertama, kata baginda Nabi, manistakhafa bil ulama'i khosirad dina. Sesiapa yang meremehkan para ulama, kata baginda Nabi, sesiapa yang meremehkan para ulama, maka ia akan rugi dalam urusan agama. Dulu ketika pertama kali Islam ada, dulu ketika pertama kali datangnya Islam, rujukan sumber agama itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas baginda Nabi tak ada, rujukan agama itu adalah kepada para sahabat. Kemudian selepas para sahabat tak ada, rujukan ilmu agama, sini apa bahasanya? Rujukan ya. Kembalinya ilmu agama itu diserahkan kepada para tabi'in. Kemudian selepas para tabi'in, tabi'unat tabi'in, yang sampai sekarang rujukan urusan agama diberikan kepada para ulama. Tentu apa yang disampaikan oleh para ulama ini tidak bercanggah dengan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Para ulama hanya menyambung lisan sahaja daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang yang tak nak belajar kepada para ulama, bila ada orang yang tak nak belajar kitab-kitabnya para ulama, yang kata bakpo kita belajar kepada para ulama, bakpo kita baca buku-buku atau kitabnya para ulama, bukankah lebih afdal lagi kalau kita terus belajar Al-Quran dan hadis?
Orang yang kata demikian ini adalah orang yang sombong. Yakinlah bahwa mempelajari Al-Quran, khasnya tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir-tafsir hadis, kalau tak ada guru pasti pemahamannya akan sesat. Pasti pemahamannya akan sesat. Para ulama mengatakan untuk memahami ilmu Al-Quran, untuk memahami ilmu hadis, itu memerlukan sekurang-kurangnya 9 ilmu. Di antaranya adalah ada ilmu ma'aninya, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu sharaf, ada ilmu nahwu, pandai bahasa Arab, kemudian pandai usul fiqh. Lalu di antara ilmu-ilmu itu yang Ustadz tadi sebutkan, kira-kira mana ilmu yang kita pandai? Kira-kira ada ketak. Nah ini. Lalu kita nak terus langsung belajar kepada Al-Quran dan hadis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pentingnya kita ada guru. Tentu guru yang bersanad, guru yang belajar kepada gurunya, gurunya pernah belajar kepada guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu riwayat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya macam mana? Ditanya perihal kapan datangnya hari kiamat. Lalu baginda Nabi menjawab, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhiris sa'ata." Wahai baginda Nabi, bila hari kiamat itu akan datang? Jawab baginda Nabi, "Idza usidal amru," apabila suatu perkara diserahkan ila ghairi ahlihi, apabila urusan agama diserahkan kepada ila ghairi ahlihi, kepada selain ahlinya, fangtadhiris sa'ata, maka tunggulah kehancuran, maka tunggulah pada saat itu hari kiamat, kata baginda Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka rujukan ilmu agama tetap kepada para ulama. Akhir-akhir ini Ustaz ada dengar, ada baca satu berita yang viral perihal tentang apa? Tentang, kita mungkin pernah mendengar ada kitab hadis 40, Arba'in Nawawi hadis 40. Lalu dikata di antara hadis 4, pernah dengar kitab hadis 40 ya, 40. Kemudian ada orang kata di antara hadis 40 itu ada satu hadis yang tidak sesuai, yang kena dihapuskan katanya. Dan itu yang kata bukan orang yang seiman dengan kita. Yang kata itu bukan orang iman, bukan orang Islam. Yang kata itu orang kafir. Yang peliknya, saya tak pelik kalau yang kata orang kafir itu tak pelik. Apapun semisal ajaran kita, pasti mereka tidak bersetuju. Tetapi yang peliknya, apa yang dikatakan oleh orang yang tak beriman umpama kita ini, peliknya disokong oleh orang yang beriman. Nah ini peliknya. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tabarani disebutkan, qala Abu Ayyuba, telah berkata siapa Abu Ayyub? Limarwan bin Hakim, Limarwan bin Hakim, Limarwan bin Hakam, terhadap Marwan bin Hakam. Apa yang disampaikan Ayyub kepada Marwan bin Hakam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabku 'alad dini idza wallaitumuhu ahlahu. Jangan pernah engkau menangisi dalam urusan agama apabila diserahkan kepada ahlinya. Jadi jangan pernah kita menangisi perihal tentang urusan agama bila sudah diserahkan atau sudah ditangani semisal oleh orang-orang yang ahlinya atau orang yang ahli agama. Walakin baku alaihi idza wallaitumuhu ghaira ahlihi, akan tetapi menangislah bila dalam urusan agama itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak kasih satu contoh. Apapun itu keputusan para ulama, kalau tidak bercanggah dengan agama dan sesuai dengan syariat agama, entah itu menguntungkan kita atau tidak, harus kita terima. Contohnya begini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita ini ada masalah.
dengan saudara kita, entah itu masalah waris ke masalah apalah bentuknya. Kemudian dua orang ini atau kita ini tidak menemukan jawaban atau tidak menemukan solusi. Akhirnya kita ini mengadu kepada para ulama, menanyakan soalan tadi itu, perihal tentang masalah kedua ini. Ternyata ketika kita tanyakan kepada para ulama perihal tentang soalan kita, itu harap-harap dalam hati kita macam mana? Harap-harap apa yang disampaikan oleh ulama tadi menguntungkan kita. Betul apa tidak? Betul ya? Harap-harap menguntungkan kita. Ternyata jawaban para ulama ternyata tidak menguntungkan kita. Lalu kita apalah tuh, tak pandai pun, semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berarti kita tidak menyerahkan dalam urusan agama kepada ahlinya. Maksudnya itu kita tidak menerima. Kalau sudah dikatakan begini, maka terimalah apa yang disampaikan oleh para ulama itu, meskipun terkadang tidak menguntungkan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam banyak kitab, termasuk Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menuliskan beberapa hadis perihal tentang kelebihan-kelebihan para ulama. Di antaranya satu hadis, inna fadlal alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ummati. Kata baginda Nabi, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah. Orang yang berilmu, kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti mana kelebihan ke atas orang terendah daripada umatku. Maknanya jauh lebih utama orang yang ahli ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, diceritakan pernah baginda Nabi masuk pada satu masjid. Ketika berada di masjid, baginda Nabi melihat dua halakoh. Halakoh itu apa? Halakoh ini, kumpulan. Itu namanya halakoh. Baginda Nabi melihat dua halakoh. Halakohnya para sahabat. Halakoh yang pertama tengah berzikir. Halakoh yang kedua tengah membahas perihal tentang ilmu. Ketika dua halakoh ini ditengok oleh baginda Nabi mendekat yang mana? Baginda Nabi mendekat kepada halakohnya para sahabat yang tengah belajar ilmu. Lalu mufassir hadis, para ahli hadis mengatakan ini bertanda mulianya ilmu dibandingkan dengan ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tahadus bin nikmah. Ustaz nak cerita tahadus bin nikmah, bukan sombong, tahadus bin nikmah. Dulu ketika saya belajar, ini pengalaman. Ketika saya dulu belajar di pondok, itu kalau masuk kelas pukul 8 itu sudah masuk kelas, nanti selesai kelas itu pukul 12.30. Itu baru selesai kelas. Pukul 8 masuk, pukul 12.30 baru keluar kelas. Ini cerita bukan orang tapi cerita perihal tentang saya. Saya bukan sombong tapi tahadus bin nikmah. Setiap masuk kelas itu saya ini selalu mengantuk, tuan-tuan. Selalu mengantuk. Jadi kalau ngaji di hadapan tok guru itu selalu mengantuk. Padahal yang di belakang itu ya banyak yang tidur. Karena kebetulan duduk saya itu selalu di depan. Jadi kalau mengantuk itu tok guru marah. Marah tok guru itu. Tiap hari sekedar mengantuk macam itu tok guru marah. Akhirnya satu malam ketika saya melaksanakan ibadah qiyam di masjid dalam pondok, ini tok guru tahu kalau saya ini tengah melaksanakan qiyam. Ditunggu di luar pintu masjid, ditunggu sama tok guru. Sampai dekat-dekat subuh saya keluar, dipanggil sama tok guru. Akhirnya tok guru kata, esok lagi kau tak payah laksanakan qiyam, katanya. Esok lagi kau tak payah melaksanakan qiyamul lail, katanya. Kenapa? Sebab asbab engkau melaksanakan qiyam itu ketika engkau belajar mengantuk. Belajar ini hubungannya dengan ilmu, kalau qiyam itu hubungannya dengan ibadah. Lebih utama ilmu dibandingkan dengan ibadah. Begitulah, ini cerita tahadus bin nikmah sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya kalau sudah ahli ilmu mengantuk nggak apa-apa.
ahli ilmu mengantuk, umpama misal dengarkan pengajian semacam ini, misal ada yang mengantuk atau tidur, dah saya diam saja. Karena sudah ahli ilmu juga mengantuk, udah nggak apa-apa. Tapi kalau belum ahli ilmu jangan mengantuk atau tidur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim, ya nggak apa-apa, sekadar saja. Karena setiap pengajian saya itu lepas maghrib atau lepas subuh, kalau ada jamaah tidur itu saya nggak marah. Saya husnudzon, ya Allah, mungkin orang ini letih ya Allah, tadi seharian bekerja ya Allah. Di saat letih-letih itu masih menyempatkan untuk pergi ke masjid, itu molek. Letih masih menyempatkan untuk mendengarkan ilmu meskipun dengan keadaan mengantuk. Yang pertama. Yang kedua, saya husnudzon, ya Allah, mungkin orang ini tengah persiapan malam ini nak melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Jadi meskipun tidur 1 detik sahaja dah cukup syarat untuk melaksanakan sholat tahajud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu dalam hadis yang lain baginda Nabi sampaikan, nadratun ilal alimi, melihat wajahnya orang alim sekali saja, kata baginda Nabi, ahabbu ilayya min ibadati sanatin, lebih aku senangi daripada ibadah 1 tahun, siyamiha wa qiyamiha, puasa sunnahnya dan ibadah sholat sunnahnya. Melihat wajahnya orang alim sekali saja itu aku lebih sukai dibandingkan dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah dan puasa sunnah selama setahun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini seringkali ditanya, Ustadz, apa hukumnya memasang gambar di dinding? Ya, kalau gambarnya para ulama yang menjadikan kita cinta dengan ulama, yang menjadikan kita cinta dengan dengan ilmu-ilmunya para ulama, ya boleh. Tapi kalau gambarnya ini gambar-gambar artis, nah ini yang tak boleh. Letak gambar di dinding gambar-gambar artis, ya tak boleh. Coba kira-kira kita ingat apa kalau tengoknya? Apa? Mengingatkan akan apa? Akan lagunya, akan musiknya. Tapi kalau kita tengok gambar-gambar para ulama dekat rumah kita, kita akan, ya Allah, saya dulu pernah jumpa dengan tok guru ini, ya Allah, saya pernah diberikan nasihat semacam ini, ya Allah. Akhirnya mengingatkan kita. Lalu apa sih Ustadz hukum memasang gambar itu macam mana? Nah ini kan ya banyak. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada ulama-ulama yang mengatakan mutlak memasang gambar itu hukumnya haram. Kemudian ada keterangan yang lain, boleh memasang gambar asalkan ini, boleh memasang gambar asalkan bila gambar itu diletak nyawa, gambar itu tak hidup. Boleh paham ya kalimat saya? Kita meletak gambar di dinding. Gambar apa lah? Gambar apa? Gambar kita ke, gambar istri anak kita ke, semisal. Yang andai kata diletak nyawa itu tak hidup. Yang diharamkan itu apabila kita menggambar, kemudian apa? Kemudian bila gambar itu diletak nyawa itu boleh hidup. Umpama patung, lengkap dengan kepalanya, lengkap dengan tangan kakinya, itu andai kata diletak nyawa boleh hidup. Andaikan diletak nyawa boleh hidup. Tapi kalau gambar di atas kertas, yang gambar itu mungkin hanya separuh sahaja, kemudian diletak nyawa, itu kira-kira hidup ke tak? Tak hidup. Apalagi kertasnya kan tipis sahaja, mana boleh hidup. Nah ini, mana ada orang yang tipis kayak gitu, tak ada. Nah, ini. Maka kata para ulama yang demikian itu tak mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam satu hadis yang lain baginda Nabi sampaikan, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah. Wahai sahabat, adakah engkau nak aku sampaikan siapakah mulia-mulianya orang ahli surga? Siapakah nanti penduduk surga yang paling mulia? Wahai para sahabat, adakah kau nak aku sampaikan siapakah nanti penduduk surga yang paling mulia? Jawab sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai baginda Nabi. Apa jawab baginda Nabi? Hum ulama'u min ummati. Mereka adalah ulama-ulama daripada golonganku, kata baginda Nabi. Daripada hadis ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa nanti di surga, kehidupan di surga
antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama menikmati kehidupan surga. Ada yang menikmati dengan kenikmatan yang lebih, ada yang menikmati surga dengan nikmat yang biasa-biasa saja. Ini sebagaimana tadi itu hadis. Mulia-mulianya penduduk surga. Berarti ada yang biasa-biasa saja, ada yang mulia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah orang yang ahli maksiat ketika berada di dunia itu berkesempatan untuk masuk ke dalam surga? Maka dalam salah satu keterangan diterangkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuklah ia ke dalam surga. Meskipun ia ahli maksiat ketika berada di dunia, tetapi pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan masuk ke dalam surga. Namun entah bila masanya masuk ke dalam surga, tetapi ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Sementara nanti di surga dijelaskan, di surga itu nanti akan banyak-banyak pintu. Ada pintu yang disebut dengan babus sholah, ada pintu yang disebut dengan babus sodakoh, ada pintu yang disebut dengan babul jihad. Babus sholah, pintu yang dikhususkan bagi mereka yang masuk ke dalam surga asbab sholatnya. Masuk surga karena sholatnya, maka dia masuk ke dalam pintu, yang pintu itu melalui pintu, yang pintu itu disebut dengan babus sholah. Ada yang babul jihad, masuk ke dalam surganya asbab jihadnya, maka masuk ke dalam surga melalui pintu yang dinamakan babul jihad. Ada babus sedekah pun sama, masuk ke dalam surga asbab dia ini bersedekah. Tetapi ada golongan, yang golongan ini boleh masuk ke dalam surga dari pintu mana sahaja yang dia kehendaki. Siapakah golongan ini? Ustadz nak kasih kabar, golongan itu bukan daripada laki-laki, tapi daripada perempuan. Nanti akan ada golongan perempuan yang masuk ke dalam surga. Nggak ada keterangannya laki-laki, itu nggak ada, perempuan. Akan ada golongan daripada perempuan yang masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Apakah semua perempuan? Tidak. Diterangkan dalam salah satu hadis, apabila perempuan melaksanakan ibadah sholat fardunya, yang pertama. Yang kedua, bila perempuan melaksanakan ibadah puasa fardunya, yang kedua. Yang ketiga, bila perempuan menjaga kehormatannya, yang ketiga. Yang keempat, bila perempuan taat kepada suaminya, maka dakhalatil jannati min ayyi abwabin ja'at syi'ti, masuklah ia ke dalam surga dari mana pintu saja yang dia kehendaki. Perempuan yang menjaga sholat fardunya, puasa fardunya, menjaga kehormatannya, tunduk kepada suaminya. Yang pertama, kedua, sholat, puasa mudah untuk dikerjakan. Yang dua, yang terakhir, menjaga kehormatannya dan tunduk kepada suaminya, ini yang sulit. Menjaga kehormatannya diantaranya berupa apa? Menjaga auratnya. Nah ini Ustaz nak sampaikan. Aurat perempuan itu yang kita tahu itu adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau aurat laki-laki itu adalah pusar sampai dengan lutut, itu auratnya laki-laki. Tetapi auratnya perempuan ini dibahas oleh para ulama. Maksudnya bagaimana? Begini, ini penting. Aurat perempuan ketika di hadapan suaminya, yang pertama. Yang kedua, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang haram untuk menikahinya, umpama adiknya ataupun abangnya. Kemudian yang ketiga, aurat perempuan di hadapan sesama perempuan yang muslim, sesama perempuan yang muslimah. Yang keempat, aurat perempuan di hadapan perempuan yang bukan muslimah. Auratnya beda-beda. Empat sih. Yang lima ya. Pertama, aurat perempuan di hadapan suaminya. Yang kedua, aurat perempuan di hadapan
laki-laki yang haram untuk menikahinya. Yang ketiga, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang boleh menikahinya. Yang keempat, aurat perempuan di hadapan sesama perempuan yang muslimah. Yang kelima, aurat perempuan di hadapan perempuan yang bukan muslimah, yang bermakna di hadapan perempuan yang kafir. Auratnya beda-beda. Yang pertama, aurat perempuan di hadapan suaminya. Aurat di hadapan suaminya batasannya macam mana? Batasannya adalah ma baina surrati wa rukbati, antara pusar sampai dengan lutut. Bukan berarti perempuan di hadapan suaminya terus kemudian tidak memakai baju lalu boleh dilihat oleh suaminya. Tidak. Tetapi ada batasan-batasan, meskipun andai kata melihat pun tidak sampai kepada tingkat hukum haram, karena sudah halal. Faham ya ini ya? Paham. Kemudian yang kedua, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang boleh menikahinya, atau laki-laki yang ajnabi, laki-laki lain. Maknanya laki-laki lain itu laki-laki yang boleh menikahinya. Auratnya macam mana? Auratnya adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Boleh paham ya yang kedua? Yang ketiga, aurat perempuan di hadapan saudara laki-lakinya atau saudara yang haram untuk menikahinya. Auratnya batasannya macam mana? Auratnya batasannya adalah ma baina surrati wa rukbati, antara pusar sampai dengan lutut. Bukan berarti dengan adiknya, dengan abangnya semisal, lalu boleh menampakkan semua anggota badannya. Tidak, tetap harus ada batasan-batasannya. Kemudian yang keempat, aurat perempuan di hadapan sesama perempuan yang muslimah. Itu auratnya macam mana? Kan sama-sama perempuan. Macam mana? Tetap umpama auratnya di hadapan suaminya, ma baina surrati wa rukbati. Dua perempuan mandi di bilik mandi, lalu tidak memakai sehelai kain pun semisal, maka ya tetap hukumnya haram. Hukumnya haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, aurat perempuan di hadapan perempuan yang bukan muslimah. Maknanya bukan muslimah ini berarti orang kafir. Itu auratnya macam mana? Auratnya umpama di hadapan laki-laki yang boleh menikahinya. Yaitu apa? Semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kenapa Ustadz kalau di hadapan perempuan yang bukan muslimah auratnya semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangannya? Kenapa? Kalau kita ingat di dalam ayat Al-Quran juzuk 4 yang ayatnya Ustadz ya Allah ya Karim terlupakan. Itu ada keterangan begini. Sifat orang munafik yang pertama, yang kedua orang kufar, kemudian orang musyrik, kemudian orang Yahudi, itu mempunyai sifat apabila diberi kepercayaan dia akan khianat. Itu diterangkan dalam kitab tafsir Jalalain juzuk yang keempat. Jadi kalau kita mempercayakan sesuatu kepada orang golongan tadi itu, golongan tadi itu mempunyai sifat khianat. Ditakutkan perempuan melihatkan auratnya di hadapan sama-sama perempuan tetapi yang bukan muslimah, ditakutkan nanti ada rahasia-rahasia yang tak boleh diketahui oleh orang lain, ternyata disampaikan di hadapan orang ramai. Boleh paham ya kalimat ini ya? Insyaallah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang jelas kita tahu bahwa ilmu itu lebih mulia dibandingkan dengan ibadah. Hasan Al-Basri seorang tabi'in, pembesarnya tabi'in. Jadi Hasan Al-Basri seorang pembesarnya tabi'in itu pernah mengatakan, ilmu dengan ibadah itu harus ilmu dengan ibadah, kata beliau, tuntutlah ilmu tetapi tidak melupakan ibadah. Dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa akan ilmu. Itu kata Hasan Al-Basri. Lalu beliau mengatakan bahwa ilmu itu umpama pokok
sementara ibadah itu adalah buahnya. Buah ini tak akan molek selagi pokoknya ini tak molek. Orang melaksanakan ibadah tidak akan sempurna selagi dia tidak mengetahui akan ilmunya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Maka kata beliau, kalau orang hanya berilmu saja tetapi tidak melaksanakan ibadah, maka ya umpama pokok yang tumbuh subur tetapi tidak berbuah. Maknanya dia tidak mendapati kemanfaatan apa-apa. Maka antara ilmu dengan ibadah ini harus saling bersamaan. Tapi harus diutamakan apa? Ilmu. Ilmu umpama pokok, sementara ibadah ini buah. Buah tak akan menjadi molek apabila pokoknya ini tak molek. Molekkan dulu pokoknya, maka nanti buahnya akan ikut molek. Ilmunya mantapkan dulu, maka ibadahnya pun insya Allah akan sempurna. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa manis takhafa bil umara'i khasirad dunya. Sesiapa yang meremehkan pemimpin, kata baginda Nabi, sesiapa yang meremehkan pemimpin, maka dia akan rugi dalam urusan dunia. Selagi pemimpin itu tidak bercanggah dengan agama, maka tetap kita sokong, entah itu daripada pihak yang tidak kita kehendaki untuk menjadi seorang pemimpin. Semisal kalau dia sudah menjadi seorang pemimpin karena disokong oleh mayoriti, asalkan tidak bercanggah dengan agama, maka perlu kita sokong. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, rusaknya rakyat itu disebabkan karena rusaknya pemimpin. Sementara rusaknya pemimpin itu disebabkan karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama itu disebabkan karena cinta kepada dunia. Rusaknya rakyat rusak, minum-minuman khamar, berjudi. Sekarang ini Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini berjudi itu tidak nampak oleh mata kita. Tapi berjudi sekarang ini boleh dikerjakan dengan cara online. Dengan cara online. Saya ini, ya Allah ya Karim, pernah sholat Jumat, ada budak-budak sholat Jumat ini, ada budak-budak sholat Jumat. Di belakang sholat Jumatnya, saya datang nampak khusyuk, tengok ke bawah, dalam hati saya, ya Allah, moleknya budak ini baca Al-Quran, ya Allah. Ternyata ketika saya sampai di dekatnya, saya tengok ternyata main game. Bukan baca Al-Quran, main ini, tengok khusyuk. Anak kita tengok kalau main game kayak gitu, kita panggil-panggil dah tak dengar dah. Dah tak dengar. Nampak khusyuk, ternyata saya tengok, Masya Allah, ternyata main game. Dan main gamenya itu, Masya Allah, main gamenya itu tergolong game itu, apa namanya, judi itulah ya. Game judi, entahlah apa itu, saya pun tak pernah. Saya pun tak tahu game apalah itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hatilah, jagalah anak kita, jaga, betul-betul jaga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, rusaknya rakyat, minum-minuman khamar, berjudi, itu disebabkan karena rusaknya pemimpin. Pemimpin tahu rakyatnya demikian, diam sahaja. Kenapa? Sebab pemimpinnya ini tidak mengerti hukum haram halal, dibiarkan begitu saja. Sementara ada ulama, tapi ulamanya tidak tegur para pemimpin karena takut mungkin hilang kekuasaan. Maka rusaknya pemimpin disebabkan karena rusaknya ulama karena hubud dunia, cinta kepada dunia. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa manis takhafa bil jirani khasiral manafi'ah. Sesiapa yang meremehkan jiran, sini sebutnya yang familiar disebut jiran apa tetangga? Jiran ya. Sesiapa yang meremehkan jiran, maka dia akan merugi perkara-perkara yang dia telah kerjakan. Sesiapa yang meremehkan jiran, maka dia akan merugi perkara-perkara yang dia kerjakan. Jiran itu siapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang disebut dengan jiran itu siapa? Ini ulama-ulama yang mengikuti 4 mazhab itu berbeda pendapat.
madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu mengatakan yang dinamakan jiran itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan ke samping kiri. Itulah yang dinamakan jiran. Menurut siapa? Ulama yang mengikuti madhab Syafi'i dan ulama yang mengikuti madhab Hambali. Lalu bagaimana menurut ulama yang mengikuti madhab Maliki? Ulama yang mengikuti mazhab Maliki mengatakan bahwa yang dinamakan jiran adalah orang yang hidup di samping rumah kita, meskipun dipisah dengan sungai yang kecil, maka itu tetap dinamakan jiran. Kalau sudah dipisah dengan sungai yang besar atau sudah dipisah dengan pasar, maka tidak dinamakan jiran. Boleh paham ya yang kedua ya? Kita punya rumah, di samping rumah kita ini ada rumah, tetapi dihalang dengan sungai. Sungai itu kecil. Maka di samping sungai ini masih tetap dinamakan jiran. Tapi kalau sudah dipisah dengan pasar atau dipisah dengan sungai yang besar, semisal umpama sungai mana itu? Sungai yang besar itu umpama mana? Sungai Kelantan itu, nah itu sungai besar. Maka sebelahnya sana itu tidak dinamakan jiran menurut ulama yang mengikuti madhab Maliki. Lalu bagaimana menurut pendapat ulama yang mengikuti madhab Hanafi? Tadi sudah Syafi'i dan Hambali 40 rumah depan belakang kanan kiri. Kalau Maliki tepat di samping rumah, meskipun dipisah dengan sungai, asalkan sungai itu kecil, maka tetap dinamakan jiran. Kalau sungai itu sudah besar, umpama sungai Kelantan atau pasar, maka sudah tidak dinamakan jiran. Lalu bagaimana menurut pendapat ulama yang mengikuti madhab terakhir Maliki sudah, Hambali, Syafi'i, Hanafi? Bagaimana menurut pendapat ulama yang mengikuti madhab Hanafi? Kata ulama yang mengikuti madhab Hanafi, yang dinamakan dengan jiran adalah orang yang hidup di sekitar rumah kita dan satu masjid. Maksudnya gimana ya maksudnya ya? Orang yang hidup di sekitar rumah kita dan orang itu kalau semisal pergi masjid itu ya di satu masjid bersamaan dengan kita. Gimana kita boleh paham nggak ini maksud saya? Saya terangkan begini. Gimana ini penjelasannya? Jadi umpama begini. Contoh misal ini rumah kita di tengah-tengah. Ini rumah kita, lalu ada rumah-rumah. Nah, di antara rumah-rumah ini ada masjid, umpama masjid sini. Nah, ketika orang-orang yang ada di sekitar kita itu sholatnya sekali atau satu masjid dengan kita, maka itulah yang dinamakan jiran. Boleh paham ya ini ya? Boleh paham? Kalau andaikan rumahnya ada di sekitar kita, tetapi dia tidak satu masjid dengan kita, maka tidak dinamakan jiran. Begitulah menurut menurut ulama yang mengikuti madhab Hanafi. Boleh paham ya yang terakhir itu ya? Entahlah bahasanya apa, tapi tadi saya contohkan, semoga ada gambaran ini. Apalagi orangnya jauh, kemudian masjidnya tidak sekali dengan kita, ya justru tidak dinamakan jiran. Nah, kira-kira kita kan mengikuti siapa? Madhab Syafi'i. Nah, perihal tentang jiran macam mana Ustadz? Begini, perihal tentang sodakoh atau sedekah, kita utamakan orang yang terdekat dengan kita. Jadi kalau semisal kita mampunya sedekah yang itu hanya sikit berupa makanan, ya kita utamakan rumah kanan, kanan, kiri, depan, belakang rumah kita. Jangan kemudian kita cari rumah yang urutannya 40 dulu baru ke sini, tidak. Tapi rumah yang terdekat terlebih dahulu. Karena kita mengikuti madhab Syafi'i. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan insyaallah. Masih dalam bahasan yang ketiga, manis takhofa bil jirani khasiral manafi'ah. Sesiapa yang meremehkan jiran, maka dia akan merugi perkara-perkara yang dia telah kerjakan. Pernah ada satu hadis yang insyaallah akan Ustaz bahas. Yang hadis ini masya Allah tabarakallah menceritakan ada seorang perempuan
yang perempuan itu ahli melaksanakan ibadah qiyamul lailnya. Ada seorang perempuan yang ahli melaksanakan ibadah puasa sunnahnya. Bukan hanya fardunya saja dikerjakan, sunnah-sunnahnya itu dikerjakan. Tetapi lisannya perempuan ini tidak selamat, senantiasa menyakiti jirannya. Lalu kata baginda Nabi, hiya finnari, dia di neraka. Lalu ada seorang perempuan, ini hadis, ada seorang perempuan yang hanya melaksanakan ibadah sholat wajibnya saja, kemudian puasa wajibnya saja, sedekah meskipun hanya sepotong daripada roti atau keju, tetapi lisannya tidak pernah menyakiti jirannya. Lalu kata baginda Nabi, hiya fil jannati, perempuan itu masuk ke dalam surga. Maka jiran kita, asbab jiran kita boleh menyelamatkan kita, dan asbab jiran kita mungkin juga kita tidak selamat karena perilaku kita sendiri, tidak hormat kepada jiran kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-afu minkum, insyaallah kita lanjutkan minggu hadapan. Dan Ustadz mohon ribu-ribu maaf kalau minggu-minggu yang lalu Ustadz tak boleh hadir. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.